Hai teman-teman Style Lovers, saya Riano Gilpi, saya makeup artist Indonesia. Halo, nama saya Cathy Sharon dan saya adalah founder dan juga CEO dari Sada by Cathy Sharon. Halo, saya Alamanda, saya Product Manager untuk Shu Uemura dan Urban Decay dari L'Oreal Luxe Indonesia. Kayak rata-rata yang aku lihat, aku perhatiin ya, aku secara langsung lihat di ekspor, atau lihat teman-temannya aku follow, teman-temannya aku lihat, aku tuh mereka atau cewek-cewek yang aku lihat semua memang kayak benar-benar ngasih lihat kulitnya yang sehat, kulitnya yang glowing gitu, kulitnya yang kelihatan basah gitu. Nah, itu untuk sampai ke tahun 2022, menurut aku ini style ini tuh sebenarnya nggak cuma buat 2021, 2020, 2022, 2023. Style ini menurutku akan menjadi yang memang salah satu kesenangan aku, bukan mau bilang ini standar beauty ya, bukan, tapi ini salah satu yang disukai kayak makeup yang digemari, yang memang kita bisa aplikasiin, yang memang bisa, apalagi di Indonesia bisa buat sehari-hari, misalnya buat kita acara, semuanya kita bisa ngikutin look itu. Apalagi sekarang ditambah teman-teman semua itu cewek-cewek sekarang suka selfie, suka posting video, bikin reels, bikin TikTok, semuanya mereka juga dandan. Jadi aku sebenarnya secara pribadi aku suka banget sama dunia beauty, industri beauty sekarang gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih aware, cewek-cewek sekarang lebih aware untuk banyak dandan, untuk pengen tampil percaya diri, tampil cantik, dan itu untuk menghargai diri mereka sendiri. Jadi menurut aku style ini akan tetap tren di 2022, dan mungkin kita nggak tahu nih akan ada apa lagi, apalagi sekarang dunia kayak produk-produk kosmetik itu benar-benar ngeluarin semua range makeup yang lengkap, yang teman-teman bisa pilih mau yang kayak dandan seperti apa, mau bikin efek kelihatan glowing bisa pakai produk apa, mau kelihatan jadi matte produk apa. Jadi sebenarnya semua itu berkesinambungan. Jadi kayak mau bikin look ini produknya ada, mau bikin look yang itu produknya ada. Jadi sebenarnya kalau buat tren 2002, apalagi kalau misalnya untuk kulit, untuk kita ngomongin complexion ya, kalau kita lihat runway-nya Fashion Week, dan kebetulan aku juga beberapa kali ada di Fashion Week, mereka memang standar look yang diperlihatkan untuk complexionnya memang kayak gitu, natural, glowing, atau juga pokoknya yang dandanannya nggak memang berlebihan. Dan menurut aku itu bagus banget untuk kita serap dan untuk kita aplikasiin di diri kita, buat kita aplikasiin ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya sih melihat prediksi tren makeup untuk tahun 2022 itu tidak akan jauh berbeda sama tahun 2021. Masih akan feel-nya seperti no makeup look, makeup yang lebih natural, yang flawless, dewy skin, lalu juga permainan eyeliner di mata. Sebenarnya kalau kita lihat tren makeup tahun ini kayak bushy eyebrows, semuanya tuh terlihat seperti makeup yang I just woke up like this, kayak makeup kita sehari-hari tapi di enhance gitu sebenarnya. Saya juga melihat trennya akan kembali lagi ke tahun 2000-an untuk eyeshadow, selain yang natural-natural ataupun hiasan wedding yang lagi ngetren banget, which is hias wajah yang natural, yang warna-warna soft, warna-warna pink, peach, blush on juga sama, warna pink dan peach juga. Saya melihat untuk eyeshadow akan ada tambahan warna-warna seperti tahun 2000-an, which is colorful eyeshadow di bagian mata. Tetapi prediksi saya memang kita akan melihat banyak permainan eyeliner berwarna juga. Lalu untuk bibir, lots of glossy lips. Maybe makeup that looks very fresh, very natural, very colorful. Secara estetis tuh makeupnya tuh yang just be yourself makeup, nggak terlalu dibuat-buat. Untuk tren tahun 2022, di Shu Uemura dan Urban Decay Indonesia akan lebih banyak menampilkan tampilan kulit natural yang terlihat sangat sehat dan glowing. Jadi bukan terlalu berlebihan seperti glass skin atau semua segala macamnya. Nah, salah satu juga yang akan jadi tren di tahun 2022 ini adalah mengemphasize salah satu fitur pada wajah, seperti misalnya overstated eyeliner dengan tone lips yang lebih muted, ataupun sebaliknya, warna-warna pastel pada mata dengan statement lips.
Selain itu, tahun 2022 ini akan banyak sangat bermain dengan tekstur-tekstur seperti big glitter atau tekstur yang iridescent maupun luminous. Teknik contour dan juga shading di tahun 2022 saya melihat bahwa sebenarnya kalau contour semakin lama jadi semakin canggih dan semakin bagus dengan perkembangan zaman, jadi semakin mateng gitu. Semua teknik-teknik contour dimulai dari efek lifting, itu yang kita lihat banyak sekali untuk tetap menjaga supaya wajah kita terlihat awet muda, terlihat secara estetis, everything is lifted, dan foxy eyes itu juga teknik contour dan juga highlight juga yang sangat bagus yang bisa membuat wajah kita berdimensi untuk menonjolkan bagian-bagian wajah yang kita sukai. Seperti juga teknik kontur bibir yang sempat mulai ngetren banget di akhir tahun 2021, di mana efek kontur bibir ini membantu membuat bibir kita terlihat lebih tebal tanpa harus suntik botox. Jadi semuanya itu dengan permainan cahaya yang bisa kita peroleh dengan menggunakan efek kontur. Jadi hanya dengan sebuah stick atau sebuah cream atau even powder, press powder, dengan teknik efek kontur itu kita benar-benar bisa membuat wajah kita jadi lebih enhance dan estetis, or just benar-benar it gives you the face that you've always wanted gitu. Kalau misalnya kita menggunakan efek kontur di beberapa bagian wajah, yang mungkin mata sayu bisa terlihat lebih terbuka, bibir tipis bisa terlihat lebih tebal, kemudian wajah terlalu panjang, lonjong bisa terlihat lebih full. Itu semua bisa diperoleh dengan teknik kontur. Jadi di tahun 2022 saya nggak sabar untuk melihat ini ada teknik-teknik kontur apa lagi yang akan bertambah, karena setiap tahun pasti bertambah lagi dan makin matang dan makin bagus. Pemakaian teknik kontur dan shading tidak akan terlalu berlebihan di tahun 2022, jadi penggunaannya hanya untuk membingkai wajah. Akan tetapi yang akan juga menjadi tren di tahun 2022 ini adalah penggunaan highlight natural pada di sekitar wajah, jadi seperti tulang pipi ataupun hidung agar menampilkan kesan kulit terlihat lebih sehat dan lebih natural. Make up itu adalah rasa satu bentuk cinta sama diri kita sendiri dan mengapresiasi dan menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena begitu kita make up, si cewek akan merasa senang, kita juga cobain, kita happy, kita ngeliat diri kita di kaca, kita kelihatan seger itu. Nah, di pandemi ini ya, aku bilang masuk ke pandemi, WFH ini muncul, kita bukan berarti WFH pun kita kayak dananya lusuh, kita kan juga pengen stand out. Kita tambahin warna, kita kasih produk, kita kasih sesuatu yang warna di wajah gitu-gitu. Jadi menurutku pandemi sekarang ya maksudnya kayak apalagi tadi kayak dandan kita yang natural, glowing gitu, itu kan pas banget tuh buat kita pakai sehari-hari. Itu adalah salah satu makeup yang menurutku kompleksnya yang nggak perlu waktu lama untuk bikin itu. Terus kalau tips dari apa adalah biasa yang sekarang adalah cewek-cewek ngerasa kalau pakai masker nggak perlu pakai lipstick. Menurutku tetap pakai lipstick aja. Jadi yang penting pemilihan lipstiknya itu nggak transfer proof ke maskernya gitu-gitu. Lebih yang ke arah situ sih menurutku kalau makeup, hubungannya makeup sama pandemi gitu. Teknik makeup yang disukai saat pandemi pastinya adalah makeup yang praktis, yang gampang, dan yang durable atau yang stay on lama. Jadi tidak perlu aplikasi ulang yang sering-sering. Kenapa saya bilang yang praktis? Kenapa? Karena pada saat kita work from home atau lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau tiba-tiba kita ada Zoom meeting yang dadakan, pastinya kita ingin makeup yang cepat, yang bisa dilakukan dalam waktu 5 menit atau yang lagi viral yang bisa dilakukan dalam waktu 60 detik. Makanya saya pasti akan give a shout out to this product, which is the Lyra product, karena produk ini bisa digunakan 3 ways, yaitu di bagian bibir, di bagian pipi untuk blush on, dan juga di bagian eyeshadow. Jadi penampilan langsung di lift up dengan permainan warna, wajah terlihat lebih segar, lebih fresh, and ready for anytime Zoom meeting ataupun apapun aktivitas di dalam rumah. Kemudian produk-produk yang durable, yang tahan lama di wajah, produk-produk yang matte finish, misalnya loose powder, yang benar-benar akan nge-set makeup kita supaya makeup kita tahan lebih lama bersama dengan
setting spray, lekat, dan juga lip product seperti lip matte yang akan stay on lama dan transfer proof. Kenapa? Karena pada saat kita memakai masker, kita berada di luar rumah, kita mencoba untuk tidak mengaplikasikan lagi produk atau membuka masker kita untuk menyentuh wajah kita lagi. Semuanya serba harus steril dan kita menjaga supaya higienis meskipun di luar rumah. Jadi, of course kita akan memilih produk-produk yang justru durabilitasnya lebih tinggi dibandingkan produk-produk yang lain. Jadi, we want a makeup that stays on, that's matte, and that's transfer proof. Teknik-teknik yang pastinya lebih banyak akan digunakan di tahun 2022 ini, nomor satu pastinya kita akan lebih fokus pada area mata. Penggunaan statement eyeliner, jadi wing liner dengan warna ataupun dengan tekstur glitter itu akan sangat populer di tahun 2022 untuk supaya mata kita terlihat lebih ekspresif. Selain itu, yang pastinya masih akan populer di tahun 2022 adalah gimana caranya membuat makeup kita terlihat lebih longwear. Jadi penggunaan produk-produk seperti setting spray maupun base makeup yang lebih longwear itu pasti akan masih mendominasi tahun 2022.